Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan lahir dan batin, dan alhamdulillah pada malam ini, malam Jumat, kita masih berjumpa kembali. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin santriwan santriwati SMPT Al-Muhsinin yang kami hormati, malam Jumat kata Rasulullah SAW, perbanyaklah baca sholawat. Sebelumnya mari kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wahdina al-husna bi hurmatihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang kami hormati, pada malam ini ba'dal isya, hari malam Jumat, kita akan membahas tentang furudul wudu, yaitu tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini fasal furudul wudu'i, menerangkan tentang fardunya wudu. Ada berapa fardunya wudu? Sittatun, yaitu ada 6. Jadi fardunya wudu itu ada 6 perkara. Nah, wudu ini adalah merupakan suatu gerbang untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat tidak sah bila mana sholatnya tidak wudu dulu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Seterusnya. Hei ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian mau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai sikut, wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain.
dan basuh dan usap kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Itu ayat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita harus melaksanakan wudu, wajib melaksanakan wudu. Yaitu fardu wudu itu ada 6 perkara. Al-awwalu, dan nomor ke-1 an-niyatu, yaitu niat. Nah, fardunya wudu yang nomor pertama yaitu melakukan niat wudu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Rasul, setiap amal itu tergantung niat, dan niat itulah yang akan dipahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada niatnya dulu. Niat melaksanakan wudu. Kalau dilapadkan, kalau diucapkan, ingat, niat itu hanya di dalam hati. Sedangkan mulut ini hanya menolong hati, mempertegas bahasa hati. Kalau diucapkan begini, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu lillahi ta'ala. Itu niatnya wudu. Sekali lagi, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala, bisa. Itu niatnya wudu. Jadi fardunya wudu yang pertama adalah niat. Niat wudu. Asani, dan nomor kedua ghuslul wajhi, membasuh muka. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka itu dari mulai terjadinya sampai ini ke sini, sampai sebelum ini jenggot, dagu, itu adalah muka, dibasahi semuanya. Sini air. Dari mulai jadinya rambut sampai dagu. Itu muka. Fardunya wudu nomor kedua adalah membasuh muka. Asalisu, dan nomor ketiga ghuslul yadaini. Nomor ketiga fardu wudu itu membasuh kedua tangan. Ini tangan kita. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, sampai sikut. Nah, sampai sini. Mulai dari ujung jari-jari sampai sikut. Nah, ini membasuh kita. Dibasuh sampai dua, kanan dan kiri. Kanan berapa? Sunnahnya adalah 3 kali, tangan juga 3 kali. Itu nomor ketiga. Ar-rabi'u, dan fardu mashu syai'in minar ra'si, yaitu mengusap sebagian dari, mengusap sesuatu dari kepala, sebagian rambut kepala. Nah, tempat ini adalah ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan ulama pandangan dalam membasuh atau mengusap rambut. Tadi itu ya ada ayat di surah Al-Maidah tuh, wamsahu biru'usikum wamsahu biru'usikum. Nah, di situ para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan Imam Malik dan Imam Hambal membasuhnya adalah seluruh kepala. Membasuhnya itu seluruh kepala, dari belakang ke depan, membasuhnya. Itu menurut madhab Imam Malik dan Imam
Hambali. Menurut Imam Hanafi, seperempatnya membasuh seperempat dari kepala. Nah, sedangkan Syafi'i membasuhnya itu hanya sebagian, walaupun hanya satu helai rambut, sah membasuhnya, mengusapnya kepala. Mengusap, bukan membasuh, mengusap. Itu. Nah, dalam hal ini kita harus lebih dewasa lagi, kita mau memilih mana. Mengusap semuanya dari depan sampai belakang, oke. Seperempatnya kata Imam boleh. Kata Imam Malik yang sebagian sedikit, kata Imam Syafi'i sedikitnya. Walaupun hanya satu rambut kebasahin, itu boleh. Basuh sebagian. Itu tentang masyhur ra'si. Al-khamisu, dan nomor kelima, ghuslu rijlaini, yaitu membasuh dua kaki. Ma'al ka'baini, beserta kakinya nih. Nah, dibasuh sampai merata semuanya, sampai mata kaki dibasuh merata. Itu nomor kelima. Asadisu, dan nomor keenam, fardu wudu nomor 6, at-tartibu, yaitu tertib. Gak bisa kita wudu basuh tangan dulu baru nanti basuh muka. Nanti kita basuh kaki dulu baru nanti basuh muka. Tidak bisa. Harus tertib. Apa tertib itu? Ala yuqama'udun ala udwin, yaitu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus mengakhiri dan sesuatu pada yang akhirnya. Jadi tertib, muka dulu, baru tangan, baru mengusap rambut, terus kaki. Kenapa di sini telinga tidak dimasukkan? Nah, ini dua pendapat para ulama banyak. Dalam hadis Rasul, al-udunani minar ra'si. Telinga itu ada sebagian dari masuk kepala. Makanya ketika membasuh, kata Imam An-Nawawi dan Syaukani, maka ketika kita membasuh muka, kita membasuh telinga gitu. Karena telinga ini termasuk kepada kepala. Al-udunani minar ra'si. Dua telinga itu sebagian dari kepalanya. Pas basuh rambut tuh, langsung ke telinga. Berapa? Sunnahnya 3 kali. Itu tentang fardunya wudu. Kita harus tahu supaya apa? Supaya sah melaksanakan wudunya dan sah kita melaksanakan sholatnya. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senantiasa menjaga wudu, nanti di yaumul jaza wal hisab, di padang mahsyar, mukanya akan bersinar-sinar. Walaupun di dunianya mukanya hitam, tapi nanti di yaumul qiyamah mukanya bersinar-sinar. Ketahuan berarti itu orangnya yang suka syukrul wudu, yaitu suka muhafadzatul wudu, suka senantiasa menjaga wudu walaupun bukan untuk melaksanakan sholat. Itu bagus. Kayaknya orang yang suka wudu, mukanya suka wudu itu kelihatan. Orang yang suka wudu dan orang yang suka jarang wudu kelihatan mukanya. Kalau orang yang suka wudu itu nurun ala wajhi, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim gitu. Mukanya itu kelihatannya bersinar, ada sinarnya, ada auranya. Beda dengan orang yang suka tidak wudu. Oleh sebab itulah jaga wudu walaupun tidak untuk melaksanakan sholat. Maka ketika benar wudunya, maka kita udah masuk ke jenjang sholat. Maka kalau tidak benar wudunya, maka sholatnya pun tidak sah, tidak benar.
Faslun, ini pasal an-niyatu, menerangkan tentang niat. Apa niat itu? Niat itu ialah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu serta dibarengi dengan pelaksanaannya. Contohnya, kita wudu, langsung mau wudu pas ada air ngocor tuh langsung wudu. Nawaitul wudu ali rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala wudu. Niat. Muqtaronan bi fi'lihi. Wa mahaluha, dan tempatnya niat mana? Al-qalbu, yaitu di hati. Wa talafudu biha, adapun mengucapkannya tadi itu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari, itu sunnah. Itu hanya sunnah, menolong ucapan atau keyakinan hati. Tetap yaitu niat itu tempatnya di dalam hati. Ucapan itu niat, tekad dari hati. Jangan sampai mengganggu orang. Nawaitul wudu'a li rabbil, jangan, di hati aja. Kedengaran supaya dengaran untuk kita diri sendiri aja. Karena mahaluha al-qalbu. Tempatnya niat ada di hati. Wa waktuha, dan waktuha niat itu, kapan waktunya niat itu dilaksanakan? Indal ghusli awwali juz'in minal wajhi, yaitu ketika mau membasuh sebagian muka. Nah, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghar. Niat. Wa tartibu, adapun tartib qaddama udwun ala udwin. Tartib itu adalah mendahulukan yang harus didahului dan tidak mendahulukan yang tidak harus didahulukan. Tadi itu tartib. Kayaknya ini ajaran syariat Islam itu udah mengajarkan tertib. Jangan dari belakang nyerobot ke depan. Jangan, itu gak tertib. Tertib tadi itu yang dulu dihabisin, basuh muka dulu, basuh tangan, usap rambut, baru kaki. Itu namanya tertib. Hadirin wal hadirat wal muslimat, siswa-siswi SMP Al Musinin, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok waktu kita akan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.